Jadi kertas itu sistemnya hutang atau riba. Jadi kertas yang pertama tuh hutang. Ini sampai 1971. Jadi kertasnya sekarang nggak perlu emas nih bang. Boleh dicetak bebas. Nah itu udah rusak situ. Bitcoin. Zaman dulu orang transaksi pakai emas bang. Nah gue kasih contoh sederhana aja. Kita ke zaman kerajaan kuno. Misalnya Bang Densu itu adalah pekerja sama seorang raja. Bang Densu digaji dengan kepingan emas. Kepingan emasnya itu perlu diinvestasikan nggak bang? Perlu. Sebenarnya jawabannya enggak. Kepingan emasnya tetap Bang Densu bisa tuker untuk lain, nilainya nggak kurang. Nilainya Emasnya malah nambah nggak kan? dipatah. Kalau emas kan, maksudnya iya. Zaman dulu kan tapi nggak ada nilai nambah tuh orang, cuma kepingan doang. Kepingannya nggak patah kan bang? Nggak diambil sama orang, nggak digigit tikus. Enggak. Kenapa kalau sekarang orang bekerja gaji UMR tuh harus investasi, kalau nggak mati? Ya nanti Berarti, uangnya ya turun. Karena uangnya turun. Itu sama aja emasnya dipotek setengah tiap 3 tahun. Iya. Itu kan sistem yang nggak adil. Iya. Nah zaman dulunya emas. Tapi emas ini akhirnya susah untuk dipecah jadi kecil. Contohnya untuk beli air gini pakai emas terlalu mahal emasnya segini. Iya, dipecah kecilnya susah. Jadi pecah kecilnya pakai kertas. Jadi kepemilikan 1/100 dari emas tadi. Itu kertas awal itu. Jadi kertas itu sistemnya hutang atau riba. Jadi kertas yang pertama tuh hutang. Ini sampai 1971. Jadi kertasnya sekarang nggak perlu emas nih bang. Boleh dicetak bebas. Nah itu udah rusak situ. Bitcoin. Bitcoin belum ada waktu itu. Belum ya? Iya, Orang banyak lari ke aset zaman Iya itu. kan di Bitcoin kan emas digital kan ceritanya ya. Bitcoin tuh adalah Kripto gitu-gitu. sama. Menurut gua revolusi moneter. Iya, revolusi moneter ya. Iya. Gua ngomongin buat kripto ya, gua ngomongin Bitcoin ya. Iya. Jadi yang penting adalah dalam investasi. Pertanyaannya apa? Oke, investasi ini seperti apa kan? Untuk keep uang kertasnya ini aman. Jawaban adalah invest di scarce dan desirable asset. Aset yang langka dan diinginkan oleh banyak orang. Apa aja tuh? Emas langka, diinginkan banyak orang. Sekarang kan emas Properti lagi melonjak tinggi tuh. Kenapa? Karena tadi uang cetaknya itu besar sekali sekarang. Jadi yuan sama USD itu peredarannya paling banyak sekarang. Makanya naiknya gila ya. Makanya naik gila. Jadi sorry, gue potong dulu di situ. Kemarin ada ramalan, gue nggak tahu tuh ramalan atau enggak. Ramah-ramah. Iya, jadi emas ini kan harganya udah naik nih. Nanti dia akan naik terus, tapi dia tidak akan bisa naik lagi gitu loh. Setelah itu perak nanti yang akan menyusul. Menurut gua nggak begitu ya konsepnya. Karena gini, emas kan juga inflasi. Emas tuh inflasi 2% per tahun. Kenapa? Karena emas bisa digali lagi kan. Kalau perak tuh inflasi jauh lebih tinggi dari emas. Iya, tapi bahan baku emas itu kan tidak lebih banyak daripada uang kertas kan? Betul. Jadi uang emas, ada yang bilang kalau perak akan lebih bagus dari emas, yaitu gue bisa kasih tahu secara makroekonomi nggak akan mungkin terjadi. Berarti ramalan itu tidak benar ya? Tidak benar. Masuk ya secara nggak masuk. Makin pokoknya gini, makin banyak mereka cetak uang, emas makin naik. Soalnya di situ dibilang katanya mulailah beli perak. Nggak. Gue nggak akan pernah beli perak. Oh, enggak ya? Nggak akan beli perak. The next emas lah maksudnya gitu. Nggak, karena nggak scarce desirable. Orang seperti gue nggak ada yang mau koleksi perak. Ngapain gue koleksi perak?